Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan sesi publikasi ilmiah dalam PAK yang kita peroleh dari PKB unsur publikasi ilmiah. Bahwa jenis publikasi ilmiah yang kita usulkan itu harus termuat dalam perencanaan ataupun target kegiatan SKP. Jadi Bapak Ibu dalam mengajukan sudah ada di dalam sasaran kerja pegawai. Macam publikasi ilmiah berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Yang pertama presentasi di forum ilmiah, kemudian yang kedua hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran sampai pada pedoman guru. Yang pertama presentasi pada forum ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah yaitu kegiatan penyampaian gagasan ilmiah sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah. Jenis kegiatannya bisa menjadi pemerasaran atau narasumber pada seminar, lokakarya, kolokium atau diskusi ilmiah. Kerangka isi laporan, yang pertama bagian awal, judul, keterangan tentang kapan, di mana, sampai pada macam kegiatan pertemuan ilmiah itu dilakukan. Bagian isi, intinya abstrak, paparan, kemudian penutup, bagian akhir, dan daftar pustaka. Bukti fisik yang harus dilampirkan itu makalah yang sudah dijadikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah, kemudian keterangan dari panitia seminar berupa sertifikat ataupun piagam. Perolehan angka kredit sebagai pemerasaran atau narasumber pada seminar lokakarya, kolokium dan diskusi ilmiah itu 0,2. Berikutnya, saya akan menyampaikan hasil penelitian atau gagasan ilmiah di bidang pendidikan formal. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil penelitian atau gagasan ilmiah di bidang pendidikan formal itu bisa berupa buku hasil penelitian yang ber-ISBN atau mendapat penilaian BSMP. Kemudian laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Kemudian untuk masing-masing jenis ini yang berupa buku yang diterbitkan ber-ISBN diakui BNSP itu memiliki angka kredit 4. Kemudian artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi itu mendapat angka kredit 3. Kemudian artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi 2. Kemudian artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat kabupaten 1. Kemudian yang terakhir berupa hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah itu mendapat nilai 4. Bukti fisik yang harus dikumpulkan ini bisa asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta ber-ISBN dengan jelas. Bila buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional. Kemudian bila buku tersebut telah lulus dari penilaian BNSP, ini adalah bukti fisik yang harus dilaporkan. Kalau misalkan PTK yang dinilaikan, ini karya tulis yang disarankan pada hasil penelitian dilakukan oleh guru pada bidang pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya. Berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan sebagainya, yang umumnya guru itu membuat PTK. Bukti fisik yang harus dilampirkan dalam PTK itu adalah laporan hasil penelitian itu sendiri dengan berita acara telah diseminarkan di sekolah, berita acara berisi tentang waktu, kapan, tempat, notulen seminar dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Kemudian ditandatangani oleh panitia seminar dan kepala sekolah, dihadiri 15 orang guru yang berasal dari 3 sekolah yang setingkat. Dan seminarnya ini dilakukan di sekolah guru yang mengadakan PTK.
Kemudian kerangka laporan itu terdiri dari 3 bagian awal, isi, dan penunjang. Bagian awal seperti biasanya, halaman judul sampai abstrak, kemudian bagian isi, yang pertama pendahuluan, kemudian kajian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil-hasil diskusi, kajian, serta simpulan dan saran. Kemudian bagian penunjang ini daftar pustaka beserta lampiran yang selengkap-lengkapnya. Kemudian yang berikutnya, artikel hasil penelitian yang dimuat pada jurnal yang ber-ISSN. Berupa majalah atau jurnal ilmiah asli atau fotokopi dengan nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi atau editor. Bila jurnal terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi tingkat nasional. Bila jurnal di tingkat provinsi atau kabupaten harus disertai dengan keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut. Ini perbedaan jurnal. Kalau nasional terakreditasi seperti ini, jurnal nasional terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI. Kemudian kalau provinsi memenuhi kaidah ilmiah atau etika keilmuan ber-ISSN diterbitkan oleh Badan Penerbit Ilmiah, organisasi profesi ataupun PT dan unit-unitnya. Kemudian Dewan Editor, Reviewer dari minimal 2 perguruan tinggi. Kemudian memiliki terbitan versi daring, online, dan dewan redaksi lengkap. Kalau yang jurnal tingkat kabupaten memenuhi kaidah etika dan etika keilmuan, kemudian ber-ISSN diterbitkan oleh Badan Penerbit, Badan Ilmiah, organisasi profesi, dinas pendidikan maupun organisasi lain yang sejenis. Kemudian Dewan Editor atau Reviewer dari pakar pendidikan di kabupaten tersebut. Terbit secara berkala, Dewan Redaksi lengkap. Jadi ini sesuai ketentuan bahwa minimal 5 tulisan atau artikel, maksimal 15. Kemudian syarat jurnal standar sesuai Permendikti nomor 9 2018. Ini yang pertama memiliki ISSN, kemudian terbit dari 9 sampai 12. Jadi ini 9 sampai 12. Jurnal diterbitkan secara berkala maksimal 4 kali dalam setahun. Kemudian ada etika publikasi, halaman pada website. Kemudian isi yang terkandung di dalamnya ada data dan informasi yang bersifat ilmiah, baik sebagai hasil penelitian maupun ide gagasan. Memiliki dewan redaksi yang lengkap dan bagian dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi ataupun organisasi profesi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan tentang tinjauan ilmiah. Artikel gagasan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Bisa berupa makalah tinjauan ilmiah atau best practice di bidang pendidikan formal. Artikel gagasan ilmiah best practice sekurang-kurangnya berisi tentang pertama pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan kesimpulan. Di mana pendahuluan itu seperti biasanya mengulas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian teori-teori itu yang relevan. Kemudian pembahasan itu mengemukakan tentang gagasan ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolahnya. Bukti fisik yang harus dikumpulkan itu bisa asli atau fotokopi dengan surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan dan cap basah. Kemudian pengelola perpustakaan juga menyatakan bahwa arsip dari buku tersebut atau jurnal
telah disimpan di perpustakaan sekolah. Kerangka isi atau tinjauan ilmiah. Bagian awal berisi halaman judul seperti yang tadi, abstrak ataupun ringkasan. Kemudian bagian isi berupa pendahuluan, kajian atau tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Kemudian bagian penunjang itu berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan ilmiah tersebut. Berikutnya tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer itu biasanya dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, ataupun buletin, berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Kerangka isi biasanya disesuaikan dengan gaya selingkung media massa yang mempublikasikan tulisan tersebut. Bukti fisik yang harus dilampirkan bisa berupa guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Kemudian bila berupa fotokopi harus ada pernyataan dari kepala sekolah tentang keaslian. Kemudian angka kredit bila tingkat nasional 2, tingkat provinsi atau kabupaten 1,5. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan tentang artikel ataupun gagasan ilmiah. Artikel itu merupakan tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Bukti fisik yang harus dilampirkan itu berupa jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor, serta dilampiri surat keterangan telah terakreditasi tingkat nasional atau penerbitan jurnal di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Jika terbit dalam beberapa majalah jurnal ilmiah, maka hanya dinilai 1 dari angka kredit yang terbesar. Kemudian bila ada kasus dalam satu artikel itu ada satu penulis menuliskan 2 artikel, ini tidak dinilai. Angka kredit yang diperoleh dari artikel ilmiah populer bila dimuat di jurnal nasional terakreditasi bernilai 2, kemudian jurnal nasional tidak terakreditasi ataupun jurnal provinsi 1,5, kemudian jurnal provinsi tidak terakreditasi atau tingkat kabupaten kota mendapat angka kredit 1. Kemudian kita lanjutkan tentang buku pelajaran. Pengertian buku pelajaran, buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditunjukkan bagi siswa, ditulis oleh guru atau sekelompok guru. Kerangka isi buku pelajaran, yang pertama pengantar, itu biasanya bagian pendahuluan, terdiri dari daftar isi, kemudian tujuan buku pelajaran itu sendiri, kemudian bagian isi, judul bab, topik, isi bahasan, penjelasan, uraian, penjelasan teori, sajian contoh, dan latihan soal. Bagian penunjang itu daftar pustaka dan data diri penulis. Bukti fisik yang harus dilampirkan bisa berupa asli atau fotokopi secara jelas yang menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN. Kemudian jika buku tersebut berupa fotokopi, diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah, madrasah, disertai tanda tangan kepala sekolah atau madrasah dan cap sekolah yang bersangkutan. Angka kredit bila buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP itu mendapat angka 6. Bila buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN 3. Kemudian
buku pelajaran yang dicetak tetapi belum ber-ISBN itu dihargai angka kreditnya 1. Kita lanjutkan ke modul ataupun diktat. Modul itu merupakan materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi tersebut. Jadi sudah seperti ada tuntunan untuk membaca sampai akhir dan siswa itu sendiri bisa memahami dan menguasai materi yang disajikan. Kemudian diktat itu merupakan catatan tertulis suatu mata pelajaran yang dipersiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran ataupun bidang studi. Modul atau diktat harus jelas menunjukkan nama mata pelajaran, materi pokok tertentu yang menjadi isi utamanya, tahun atau semester diterbitkan, serta penjelasan tentang kelas dari peserta didik yang akan menggunakan modul atau diktat. Ketentuannya, tingkat provinsi memerlukan pengesahan dari Kepala Dinas Provinsi, tingkat kabupaten memerlukan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian kalau itu tingkat sekolah, cukup tanda tangan Kepala Sekolah dan cap basah. Kerangka modul umumnya terdiri dari buku petunjuk siswa, kemudian isi materi bahasan, kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban evaluasi, dan buku pegangan tutor itu bila ada. Kerangka isi diktat, bagian pendahuluan berupa daftar isi penjelasan tujuan diktat itu dibuat, kemudian daftar isi yang berisi judul bab atau topik isi bahasan, penjelasan, uraian pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan, dan terakhir bagian penunjang yang minimal berupa daftar pustaka. Bukti fisik yang harus disertakan bisa berupa asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa modul atau diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi atau kabupaten atau sekolah setempat dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kota. Ini juga disesuaikan dengan guru mengajar di kelas berapa. Jadi karena khususnya diktat atau modul itu merupakan pengalaman dari guru yang bersangkutan. Kita lanjutkan tentang buku dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, buku dalam bidang pendidikan itu berisi pengetahuan yang terkait dengan pendidikan tidak hanya untuk siswa, namun juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik pegangan utama maupun pelengkap, namun dimaksudkan juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat tersebut. Kemudian kerangka isi dalam buku ini yang dimaksud yang pertama pengantar, kemudian bagian pendahuluan, daftar isi. Di daftar isi itu atau bagian isi itu memuat tentang beberapa bab bagian yang sesuai dengan isi pengetahuan pendidikan yang disajikan. Kemudian bagian penunjang, daftar pustaka, dan data diri penulis. Bukti fisik yang harus dilampirkan yaitu buku asli ataupun fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, serta keterangan lain yang diperlukan seperti nomor ISBN dan lain-lain. Jika fotokopi, diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah madrasah disertai tanda tangan kepala sekolah madrasah dan cap sekolah yang bersangkutan. Angka kredit yang akan diperoleh, buku dalam bidang pendidikan yang dicetak dan diterbitkan serta ber-ISBN itu 3, kemudian buku dalam bidang pendidikan yang dicetak
dan diterbitkan tapi belum ber-ISBN itu diberi nilai 1,5. Selanjutnya karya terjemahan. Karya terjemahan itu merupakan penerjemahan buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan guru. Misalnya, guru bidang pendidikan bahasa asing misalkan, atau bahasa daerah yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian bukti fisik ataupun angka kredit yang akan diperoleh, yang ketentuan yang pertama menunjukkan nama buku asli atau fotokopi yang diterjemahkan secara utuh, yang terlihat nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan keterangan lainnya. Kemudian hasil terjemahan asli atau fotokopi yang dilengkapi nama penerjemah, tahun penerjemahan, serta keterangan lainnya. Surat pernyataan dari kepala sekolah yang menjelaskan bahwa karya tersebut untuk menunjang proses belajar mengajar. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah yang menyatakan keaslian karya terjemahan tersebut dari guru yang bersangkutan. Kerangka isi karya terjemahan itu mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan. Jadi tidak boleh dirubah, harus persis dengan kerangka isi dari buku yang diterjemahkan. Kemudian angka kreditnya mendapat AK1. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan tentang buku pedoman guru. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru sudah menyusun tapi belum dibuat laporannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat buku pedoman guru yang dimaksud di buku 4 ini. Buku pedoman guru berisi rencana kerja guru yang bersangkutan dalam setahun mendatang. Kemudian dapat dipakai oleh kepala sekolah ataupun pengawas untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Kerangka isi pedoman guru, bagian awal seperti karya yang lain, publikasi yang lain itu halaman judul sampai kata pengantar, daftar isi, kemudian lembar persetujuan kepala sekolah. Kemudian bagian isi berupa latar belakang, tujuan pembuatan, rencana kerja tahunan, target-target capaian. Yang kedua, rencana kerja ini berisi rencana kerja yang disajikan dalam waktu bulanan selama setahun. Jadi program tahunan itu dipecah menjadi bulan ini gitu sampai 1 tahun. Terakhir penutup dan lampirannya bagian penunjang itu berupa lampiran RPP, skenario kegiatan, dan lain-lain. Ini RPP tidak perlu dicantumkan dalam 1 tahun, tetapi bisa diambil beberapa contoh yang mendukung pada buku pedoman guru. Bukti fisik yang harus dilampirkan pedoman guru ini bahwa guru harus menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja. Itu harus jelas di halaman sampul tahunnya, tahun pelajarannya. Kemudian dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan dan cap sekolah. Angka kredit yang akan diperoleh cukup lumayan, yaitu 1,5. Kemudian ketentuan tambahan dalam publikasi untuk kenaikan golongan mulai 3D ke atas itu ada ketentuan bahwa jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah. Buku pedoman guru paling banyak 1 buah. Saya tekankan yang lain, yaitu penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Ini minimal 2 siklus, 1 siklus 2 pertemuan. Kemudian untuk karya inovasi yang akan dijelaskan berikutnya itu maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Terima kasih, ini adalah publikasi ilmiah dari PKB
Selanjutnya akan disampaikan karya